Kali ini Hamas harus memperhatikan nasib mereka, jangan cuma kepentingan organisasinya. Karena faktanya kan dia nggak bisa mengalahkan Israel, dia kalah perang lah kalau ini terdesak gitu loh. Hamas ini kan sebuah organisasi, tetapi jangan lagi menjadi satu kekuatan militer. Itu yang paling penting tuh, karena itu yang kalah oleh Israel sekarang kan, yang terdesak terus dan korbannya. Collateral damage-nya luar biasa, 60.000 orang Palestina gitu loh. Nah, orang Palestina sendiri berkata bahwa kami mau damai kok. Kami mau hidup dengan normal kok. Syukur-syukur bisa punya negara sendiri, tapi most importantly anak-anak kami selamat, hidup, sekolah, bisa makan, bisa kembali normal. Setelah itu silakan para politisi, para pimpinan mengatur bagaimana bagusnya ke depan. Nah, sekarang kan pertanyaannya buat organisasi seperti Hamas, what are you going to do? Rakyatmu sekarang menuntut hal seperti ini, apapun, siapapun yang salah, it doesn't matter right now. Mereka mau hidup dulu. Kalau mereka seperti ini sekarang sudah 2 tahun loh, dengan korban yang begitu brutal, begitu tragis, begitu dramatis. Mereka bilang we want to live. Ya, Hamas harus berkorban ya. Demi rakyat. Disarmament, demi rakyatmu gitu loh. Terbukti kamu gak bisa ngelawan juga. Iya kan? Bisanya nyerang sekali dihajar 100 kali lebih keras. Buat apa gitu? What is the end point of the game kalau itu? Tenur Perdana Menteri, terima kasih telah meluangkan waktu bertemu saya lagi. Senang bertemu denganmu. Kita pernah berbicara pada bulan Mei tahun 2024 di puncak perang di Yerusalem, dan saya merasa terhormat bisa duduk dan berbicara dengan Anda. Segala sesuatu telah banyak berubah sejak saat itu. Para sandera sudah pulang. Benar. Dan saya harus mengatakan, saya rasa pertanyaan pertama saya adalah dengan para sandera yang sekarang sudah kembali ke rumah dan perang telah berubah secara dramatis. Ketika Anda bangun setiap pagi, tanggung jawab tunggal apa yang paling membebani Anda saat ini? Ini adalah proses yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk melindungi satu-satunya negara Yahudi, untuk menjamin masa depannya, keamanannya, kemakmurannya, dan untuk memperluas perdamaian dengan negara-negara tetangga Arab kita. Dan kita sudah berada di jalur yang tepat untuk mewujudkannya. Karena kita telah menghantam poros teror Iran yang mengancam akan menghancurkan kita dan juga ingin menghancurkan kalian, Amerika. Mereka meneriakkan mati untuk Israel, mati untuk Amerika. Nah, mereka tidak akan berhasil mencapai keduanya. Tapi saya rasa poros itu sedang menuju kehancuran. Anda telah memimpin Israel melalui konflik-konflik lain, tapi saya merasakan saat berbicara dengan Anda waktu itu, mendengar Anda berbicara. Sejak saat itu, bahkan dalam percakapan pertama kita sekarang, saya merasakan bahwa perang ini memiliki beban pribadi yang sangat besar bagi Anda. Apa yang membuat perang ini berbeda? Perang ini berbeda karena, pertama, berlangsung jauh lebih lama. Sebagian besar pertempuran yang pernah kami alami sebelumnya jauh lebih singkat. Ini lebih besar karena merupakan perang di 7 front. Ini adalah perang 7 front yang diorganisir oleh Iran dan proksi terorisnya di Timur Tengah. Dan kami diserang. Kami mendapat serangan mendadak dari salah satu proksi tersebut, Hamas. Kami diserang dengan roket dan rudal balistik dari segala arah. Mereka pikir mereka akan berhasil mengalahkan kami. Mereka pikir mereka akan menghancurkan kami. Mereka membunuh perempuan kami. Setelah memperkosa mereka, mereka penggal kepala, mereka membakar bayi-bayi. Mereka membawa lebih dari 200 sandera ke penjara bawah tanah di Gaza, tempat mereka menyiksa mereka. Itu adalah keputusan yang sangat berat. Namun, pada hari kedua perang, saya berkata, ya, ini memang dimulai dengan sangat buruk, tapi kita akan mengubah wajah Timur Tengah. Karena saya tahu bahwa kami tidak hanya berhadapan dengan Hamas atau Hezbollah, kami juga berhadapan dengan Iran. Dan kami pun mulai menghadapi setiap proksi tersebut. Namun pada saat yang sama, kami tahu bahwa kami harus mencegah Iran berlomba-lomba memproduksi senjata nuklir. Karena jika mereka tidak bisa menghancurkan Israel melalui invasi, mereka bisa menghancurkan Israel dengan bom atom. Jadi kami harus memastikan bahwa mereka tidak mendapatkan bom atom tersebut. Dan kami berhasil menghentikan mereka. Kami memukul mundur mereka dalam hal ini dan kami menghantam sekutu-sekutu mereka.
Ini adalah perang yang jauh lebih berat, tapi keberhasilannya sungguh luar biasa. Dan itu semua berkat keberanian luar biasa para tentara Israel. Kalian tahu, awalnya kami menyebut mereka, kami biasa berkata, ya kalian tahu ini adalah generasi TikTok. Apakah mereka akan bertarung? Wah, mereka benar-benar bertarung. Mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Motivasi yang begitu besar. Hal kedua adalah kekuatan rakyat Israel. Dibombardir oleh rudal balistik, kalian tahu seberat 2000 pon datang ke arahmu, jatuh dari langit dengan kecepatan Mach 6 atau Mach 8, menghancurkan apapun yang mereka hantam. Rakyat tetap bertahan. Dan hal ketiga menurut saya adalah keputusan bijak dan seringkali berani yang diambil pemerintah untuk melancarkan perang ini hingga mencapai hasil saat ini. Dan ada hal keempat. Kalian tahu apa itu? Itu disebut Presiden Trump. Presiden Trump, kejernihannya, ketegasannya, kesediaannya untuk berkontribusi, di mana hanya Amerika yang bisa berkontribusi, yaitu menghantam bunker terdalam, bunker nuklir, dengan apa yang dia sebut sebagai B2 yang indah itu atau semacamnya. Jadi upaya gabungan Israel yang didukung oleh Presiden Trump dan Amerika Serikat, saya rasa telah mengubah Timur Tengah persis seperti yang saya katakan pada hari kedua. Ya, dia dan saya telah membicarakan hal ini dalam banyak kesempatan dan dia telah membentuk Komisi Kepresidenan untuk Kebebasan Beragama dan menunjuk saya ke komisi tersebut. Dan kami memiliki para rabi di komisi itu. Dan dia sangat berkomitmen pada kebebasan beragama di negara ini dan di seluruh dunia. Dan Anda benar sekali, dia sangat berkomitmen, ini sangat pribadi baginya dan dia benar-benar berkomitmen untuk itu. Dan kami bertemu setiap bulan untuk fokus pada kebebasan beragama. Dan para rabi di komisi itu membicarakan hal ini. Dan antisemitisme di Amerika dan di seluruh dunia adalah ancaman nyata yang harus dihadapi. Apakah Anda pikir peristiwa 7 Oktober memberikan orang-orang rasa otoritas moral untuk mengekspresikan antisemitisme mereka? Itu meningkat secara dramatis seperti grafik tongkat hoki setelah 7 Oktober. Karena internet dibanjiri oleh propaganda palsu yang menggambarkan Israel sebagai agresor, bukan sebagai negara yang diserang. Mengatakan itu, secara salah menuduh kami genosida, padahal kami telah mengorbankan tentara untuk menghancurkan tempat teroris yang sebenarnya bisa kami bom habis-habisan, tapi kami tidak melakukannya. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk menjaga warga sipil tetap aman, sementara Hamas melakukan segala yang mereka bisa untuk membuat warga sipil tetap dalam bahaya. Mereka menembak orang-orang. Ketika kami memberitahu warga sipil Palestina, tolong keluar dari lingkungan ini karena kami akan masuk, Hamas menembak mereka jika mereka ingin keluar. Tapi mereka tidak hanya menargetkan kami dan mereka tidak hanya meneriakkan, matilah Amerika, matilah Israel, matilah Amerika. Mereka ingin menyingkirkan kami untuk kemudian menyingkirkan kalian. Tapi mereka juga mengejar kelompok minoritas dan secara khusus menargetkan orang Kristen. Orang Kristen di seluruh Timur Tengah sedang mengalami penindasan. Mereka sedang diusir. Satu-satunya tempat yang aman bagi orang Kristen, di mana komunitas Kristen tumbuh dan berkembang, adalah di Israel. Mereka telah diusir dari Turki. Mereka telah ditekan di Suriah, di Lebanon, dan juga di wilayah-wilayah yang kami serahkan kepada Palestina sekitar 30 tahun yang lalu. Kami menguasai Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Pada waktu itu, mayoritas besar orang Arab yang tinggal di Bethlehem adalah orang Arab Kristen, lebih dari 80%. Sekarang, setelah 30 tahun, jumlah mereka turun menjadi 20% karena mereka tertindas, jadi mereka pergi. Tapi bukan itu yang terjadi di Israel. Di Israel, jumlah tersebut terus bertambah. Mereka berkembang pesat dan bertugas di militer. Ya, Arab Kristen bertugas di militer. Prajurit yang sangat berani karena mereka tahu bahwa Israel tidak hanya berperang dalam pertempuran kita, tetapi juga pertempuran mereka. Saya akan memberitahu Anda sesuatu, dan saya juga melihat apa yang dilakukan Presiden di Nigeria. Dia benar sekali. benar. Umat Islam fanatik itu membantai umat Kristen, dan sejauh yang kita bisa membantu, baik dengan menyatakan dukungan moral seperti yang saya lakukan sekarang, maupun jika kita bisa memberikan informasi intelijen, itu adalah bagian dari misi kita.
Kita membela diri, tentu saja, tetapi dalam membela diri, kita juga membela teman-teman kita, sekutu kita, dan yang terpenting, komunitas Kristen di sekitar Timur Tengah. Ya, mereka sedang dibunuh di seluruh dunia saat ini. Kita membicarakan 200 hingga 300 Ya, di seluruh dunia. Dan Pak Yayas harus memberitahu Anda, Perdana Menteri, saya telah mencoba untuk berempati dan menempatkan diri saya pada posisi Anda dan mengatakan, jika saya duduk tenang memikirkan hal ini, bagaimana saya akan menyeimbangkan keamanan Israel dengan keprihatinan kemanusiaan Palestina. Dan karena saya tahu Anda harus mempertimbangkan bagaimana saya menjaga keamanan Israel, tetapi juga peduli terhadap hilangnya nyawa di Gaza, hilangnya nyawa warga Palestina. Bagaimana Anda menghadapi hal itu? Bagaimana Anda menyeimbangkannya? Karena telah terjadi kehilangan nyawa yang sangat besar di jalur Gaza. Tidak ada cara untuk menghindarinya. yang Anda benar sekali. Karena ketika Anda bertempur di medan perang perkotaan terpadat di planet ini, dengan 500 km terowongan teror di bawah Gaza, Anda tidak pernah menghadapi hal seperti itu. Di Vietnam, memang ada terowongan, tapi itu berada di hutan. Terowongan itu tidak berada di bawah Hanoi. Jadi di sini, terowongan itu tertanam 50 meter di bawah tanah para teroris, 50 meter di atas tanah, dan mereka tidak membiarkan warga sipil pergi. Salah satu cara kami meminimalkan korban sipil seiring waktu adalah dengan memiliki kemampuan untuk mengatasi upaya Hamas yang menahan warga sipil di zona pertempuran. Jadi mereka pergi, dan ketika mereka pergi, kami bisa menghadapi para teroris. Dan saya rasa kita sedang berperang. Anda harus mengerti, kita sedang melawan Hamas. Kita bukan melawan warga sipil Palestina. Kita melawan para teroris ini yang menembak warga Palestina. Anda tahu, masih ada ribuan teroris yang tersisa di sana dengan AK-47. Dan jika ada yang berkata, saya ingin mengakhiri tirani Hamas, ada warga Palestina di Gaza yang juga melawan Hamas. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menangkap siapapun yang dicurigai melakukan itu, membawanya ke alun-alun kota, dan menembaknya di bagian belakang kepala. Jadi ini adalah organisasi teroris yang tiranik. Kami berhasil, menurut saya, mengurangi jumlah korban sipil. Jumlahnya terus menurun. Kami telah memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat besar. Ada 600 truk yang masuk ke Gaza dengan membawa makanan, dukungan medis, dan sebagainya. Namun pada akhirnya, saya rasa Presiden telah mengatakan hal yang benar seperti biasanya. Dia berkata, fase berikutnya adalah kita harus menyingkirkan sisa-sisa Hamas. Mereka harus melucuti senjata, dan kita harus memiliki Gaza yang baru, Gaza yang bebas, Gaza yang damai. Dan kamu tidak bisa mendapatkan itu ketika ada teroris pembunuh seperti ini yang tidak hanya ingin menghancurkan Israel, tetapi juga menghancurkan siapapun yang menentang tirani mereka. Jadi mereka harus melucuti senjata, itulah fase berikutnya. Dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membuat mereka melucuti senjata dan mendemilitarisasi Gaza. Anda menatap mata saya ketika kita berbicara pada bulan Mei 2024, dan Anda berkata, saya tidak akan berhenti sampai Hamas diberantas. Jika saya berhenti, mereka hanya akan berkumpul kembali dan kembali lagi. Bukan soal jika, tapi soal kapan. Apakah Anda masih berkomitmen untuk benar-benar memberantas mereka? Di mana posisi kita dalam menyelesaikan hal itu? Saya berkomitmen untuk memberantas, seperti yang saya katakan, kemampuan militer dan pemerintahan mereka di Gaza. Kita sudah cukup dekat dengan tujuan itu. Anda tahu, saat ini ada upaya melalui Amerika Serikat dan apa yang mereka sebut sebagai pasukan internasional, itu gagasan Presiden Trump. Rencana perdamaian 20 poin. Lalu Presiden berkata, baiklah, haruskah kita memberinya kesempatan? Dan saya berkata, ya tentu saja. Jika bisa dilakukan dengan cara mudah, seperti yang dia katakan, baiklah. Dan jika tidak bisa dilakukan dengan cara mudah, maka akan dilakukan dengan cara yang sulit. Tapi itu harus dilakukan. Mereka harus dilucuti, Gaza harus didemilitarisasi, dan saya pikir juga harus dideradikalisasi, seperti yang terjadi di Jerman dan di Jepang. Setelah kalian memenangkan Perang Dunia Kedua, kalian tidak hanya menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan partai Nazi atau rezim imperialis di Jepang, kalian juga mendekonstruksi radikalisme di masyarakatnya. Kalian mengajarkan mereka bahwa ada kemungkinan untuk menjalani kehidupan yang berbeda. Kamu tidak harus keluar dan melakukan, kamu tahu, aksi pengeboman kamikaze atau bom bunuh diri dan semacamnya. Kamu bisa memiliki kehidupan yang berbeda. Dan lihatlah Jepang saat ini, lihatlah Jerman saat ini.
Tidak ada lagi tentara Nazi di sana, tidak ada lagi pemerintahan Nazi, dan hal yang sama berlaku untuk Jepang. Itulah yang harus kita lakukan di Gaza. Itu dimulai dengan melucuti senjata Hamas. Dengan ruang gema di Amerika, dengan organisasi berita ini dan amplifikasi algoritmik, kita memiliki berita palsu yang disebarkan ke berbagai orang. Saya penasaran, Insya Allah Anda percaya bahwa Hamas telah mengatur ini sejak awal dan menyebabkan perubahan di sisi hubungan masyarakat. Karena Hamas melakukan serangan pembunuhan brutal ini, pada 7 Oktober, mereka melarikan diri kembali ke Gaza, bersembunyi di antara warga sipil, rumah sakit, dan anak-anak dengan mengetahui bahwa Israel akan membalas. Dan sebagai akibatnya, terjadi korban sipil, lalu mereka menunjukkan hal itu ke dunia dan berkata, lihat apa yang sedang terjadi. Apakah Anda percaya bahwa dalam hal ini mereka menghargai kematian sementara dunia lainnya menghargai kehidupan? Apakah Anda percaya bahwa ini memang diatur oleh mereka untuk mengorbankan rakyat mereka sendiri sebagai pion dalam upaya hubungan masyarakat? Seperti yang saya katakan, dengan todongan senjata, mereka mencoba membahayakan warga sipil mereka. Mereka tidak peduli jika orang-orang meninggal. Faktanya mereka menghargainya karena mereka bisa menayangkannya di saluran berita utama dan sebagainya, serta meracuni pikiran orang-orang. Bahwa teroris bersembunyi di area sipil dan dengan demikian membeli kekebalan, maka tidak ada yang aman. Ini sama saja, bayangkan saja sekutu dalam Perang Dunia II melawan Nazi. Mereka mendarat di Eropa, mereka mendarat di Prancis, lalu melanjutkan ke Jerman. Dan di setiap tempat, setiap kota yang mereka masuki, akan ada tentara Jerman yang bersembunyi di lingkungan sipil menembaki Anda. Dan Anda berkata, ya, kita tidak bisa menembak balik karena akan ada korban sipil yang tidak disengaja. Jadi jelas kita tidak akan menang, sekutu tidak akan memenangkan Perang Dunia II, dan pada kenyataannya negara-negara demokrasi akan benar-benar lumpuh dan terbelenggu. Israel melakukan hal yang berbeda dan berkata, lihat, kami akan menargetkan teroris sebaik mungkin, tapi kami tidak akan memberi mereka kekebalan. Kami akan berusaha sebaik mungkin memindahkan penduduk sipil keluar dari zona pertempuran. Kami tidak akan memberikan kekebalan hukum kepada teroris, dan pada akhirnya kami sangat dekat untuk menghabisi para teroris. Kita harus menyelesaikan pekerjaan ini, dan kemudian saya pikir kita memiliki kemungkinan untuk menciptakan Timur Tengah yang sepenuhnya baru. Ingatlah bahwa Presiden Trump dan saya bersama-sama pada masa jabatan pertamanya pada dasarnya menghadapi Iran. Mereka tahu bahwa kami akan bersikap sangat keras terhadap Iran. Presiden telah menyingkirkan Qasem Soleimani yang merupakan arsitek rencana Iran untuk menaklukkan Timur Tengah, dan kami juga melakukan beberapa hal terhadap Iran. Jadi negara-negara Arab merasa percaya diri untuk mendekat kepada kami. Mereka tidak lagi terlalu diintimidasi oleh Iran. Kami membuat 4 perjanjian damai dengan 4 negara Arab. Luar biasa. Dan sekarang setelah memberikan pukulan ini kepada Iran dan para proksinya, Iran sendiri, Hamas, Houthi, Hizbullah, saya pikir ada peluang lain yang lebih besar untuk memperluas Abraham Accords, perjanjian damai, ke negara-negara lain, tidak hanya negara Arab di Timur Tengah, tetapi juga negara-negara Muslim besar di luar Timur Tengah. Dan saya pikir kesanalah arahnya. Dan ketika orang-orang melihat bahwa kita beralih dari posisi perang ke posisi damai, saya rasa sebagian propaganda itu akan terhambat. Tapi selain itu saya rasa Anda benar. Kami telah berperang di 7 front. Ada front ke-8, dan front ke-8 itu adalah pertempuran untuk kebenaran. Pertempuran untuk kebenaran melawan semua kebohongan yang disebarkan di jejaring sosial. Dan itu membutuhkan upaya besar yang menurut saya harus kita, dan hanya ada satu hal yang bisa Anda lakukan, tahu kan? Satu-satunya cara untuk melawan kebohongan adalah dengan mengatakan kebenaran. Nah, dan saya menyerbu sarang senapan mesin itu setiap hari di Amerika, dan itu datang dengan harga yang mahal, dan saya akan membayar harga itu setiap hari. Dengan bangga dan penuh kehormatan atas nama Israel. Dan kau tahu, bantu aku. Kita memiliki siswa yang sama sekali tidak berpikir kritis, Perdana Menteri. Mereka hanya dipimpin dan diberi makan begitu saja, dan mereka tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Apa yang Anda katakan kepada para siswa ini?
Kelompok-kelompok tersebut dipimpin oleh para aktivis dan berpihak pada teroris yang dikenal. Dan Hamas, ngomong-ngomong, telah membunuh puluhan warga Amerika sebelum bulan Oktober. Ketujuh, jauh lebih dari itu. Ya, dan mereka berpihak kepada mereka. Seperti yang Anda katakan kepada para siswa ini. Mereka akan mengawasi kita, mereka akan melihat ini di YouTube, mereka akan melihatnya di menunjukkan, mereka melihatnya di mana-mana, mudah dibawa. Apa kata Anda pada siswa? Baiklah, saya katakan bangunlah. Anda tahu siapa yang Anda dukung? Anda mendukung orang yang meneriakan matilah Amerika. Anda mendukung orang-orang ketika mereka berdemonstrasi. Para pengunjuk rasa ini, pendukung Hamas ini, apa yang mereka lakukan? Mereka membakar bendera Israel, juga bendera Amerika. Ya? Mereka membakarnya. Oke. Dan ketika Anda melihat pendukung Israel berdemonstrasi, apa yang Anda lihat? Mereka mengibarkan bendera Israel, tetapi mereka juga mengibarkan bendera Amerika. Karena Hamas dan Iran dan semua negara sejenisnya, mereka ingin menghancurkan Amerika. Mereka ingin menghancurkan orang-orang yang tanpa pikir panjang turun ke jalan dan berdemonstrasi untuk mereka. Dan ini poin lainnya. Lihat apa yang baru saja kau katakan padaku. Anda berkata, saya harus membela diri. Anda dokter, Phil, Anda menerima ancaman pembunuhan. Ideologi macam apa yang mengatakan bahwa jika Anda bersuara, menggunakan kebebasan berbicara, Anda berbicara menentang mereka, Anda akan dibunuh. Kamu akan dibunuh. Apakah kita mengatakan misalnya Anda akan menerima ancaman kematian jika mendukung Hamas? Itu konyol loh. Itu menunjukkan secara singkat bahwa Anda sedang berhadapan dengan pola pikir yang kejam, tirani, dan totaliter. Yang akan menghapus semua kebebasan yang dinikmati orang-orang di masyarakat bebas kita. Mereka membakar orang, mengancam orang, membunuh orang yang berani mengatakan kebenaran. Itu sudah menjelaskan segalanya. Dan saya pikir generasi muda Amerika pada akhirnya akan memahami apa yang saya katakan. Dan saya akan katakan saya sudah berjalan-jalan di sini. Saya sudah berada di Florida sekarang. Saya berbicara dengan orang Amerika. Di jalan Anda melihat mereka. Mereka mengerti. Sebagian besar warga Amerika memahaminya. Mereka tidak tertipu. Namun saya setuju kita punya tugas mendidik generasi muda Amerika. Memberitahu mereka fakta sebenarnya. Iran adalah rezim tirani kejam dan suka membunuh. Para kaki tangannya adalah organisasi teroris kejam dan tirani. Mereka ingin membunuh orang Amerika, menghancurkan Amerika. Kami, Israel yang kecil namun berani, berdiri menghadang mereka dan kami mencegah mereka menguasai Timur Tengah, bukan hanya menghancurkan Israel, tetapi juga menghancurkan rezim-rezim Arab moderat yang bersekutu dengan kami. Jadi Anda harus bisa membedakan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Dan meskipun ada propaganda besar-besaran untuk memutarbalikkan kebenaran, saya pikir pada akhirnya kebenaran akan menang. Kejar kebohongan itu, mereka datang karena kebohongan itu. Jadi ketika mereka datang menyerang kita, memusnahkan kita, membakar setiap pria, wanita, dan anak, membakar bayi, kita melawan mereka. Faktanya, apa yang terjadi pada 7 Oktober ketika lebih dari 1.000 orang dibantai dalam satu serangan, itu setara dengan sekitar 40.000 orang Amerika yang dibantai. Kamu bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Kamu tahu apa yang terjadi ketika itu terjadi padamu, kan? Sangat. Ya, itu terjadi di Pearl Harbor. Ada 2.000 warga Amerika yang tewas. Anda ikut serta dalam Perang Dunia II dan mengalahkan Jepang dan Jerman. Hal itu terjadi lagi pada peristiwa 9/11. Hampir 3.000 warga Amerika dibantai di New York. Anda pergi ke Irak dan Afghanistan dan Anda menanganinya. Jadi Israel jelas menerima pukulan telak. Itu 40 kali lebih besar dari itu. Oke? Dan kami membela diri dalam perang front ke-7. Tapi pahamilah bahwa dalam Holocaust, 7 Oktober, Pearl Harbor, 9/11, itu terjadi setiap hari. Kami berkomitmen untuk membela diri. Kami melakukannya dengan cara terbaik dan semanusiawi, mungkin melawan para teroris yang sama sekali tidak peduli dengan korban sipil. Namun saya akan mengatakannya lagi, dengan membela diri kita sendiri, kita membela peradaban barat melawan kaum barbar, dan kita sedang menang. Dan kita tahu itu. Pertanyaan terakhir, apakah Anda percaya akan ada perdamaian abadi selama masa hidup Anda? Saya pikir kita akan memiliki perdamaian yang jauh lebih luas, ya. Karena semakin kuat kita, semakin dekat kita dengan perdamaian.
Semakin lemah kita, semakin dekat kita dengan perang, semakin kuat kita. Israel muncul dari situasi ini dengan lebih kuat dari sebelumnya, dan saya dapat mengatakan bahwa kekuatan Israel bukan hanya bersifat militer. Setelah 2 tahun perang, ekonomi kita baru saja dinilai sebagai salah satu dari 3 ekonomi teratas di dunia. Pasar saham naik lebih tinggi dari pasar manapun di planet ini, 50% dalam 1 tahun. Anda sebaiknya berinvestasi di Israel. Nvidia baru saja membuka pabrik besar di sana. Saya membuat kesepakatan gas dengan negara tetangga Arab kita, Mesir, senilai 37 miliar dolar. Rakyat Israel adalah bangsa yang kuat. Mereka kuat secara ekonomi, mereka kuat secara militer, mereka kuat secara spiritual. Dan mereka tahu bahwa kita memiliki teman yang hebat di Amerika Serikat dan teman terbaik yang pernah dimiliki Israel. Di Gedung Putih, dengan selisih yang sangat jauh, Presiden Donald J. Trump. Ya, dia mendukungmu seperti halnya aku dan banyak orang di Amerika. Perdana Menteri, terima kasih telah berbicara dengan saya. Terima kasih. Hamas memberikan sinyal untuk mundur, di mana Hamas telah memerintahkan intelijen di Gaza bersiap menyerahkan kekuasaan dalam rencana gencatan senjata. Mengutip The Times of Israel pada 12 Januari, hal ini diumumkan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Minggu 11 Januari 2026. Adapun pernyataan itu diutarakan lewat juru bicara Hamas, Hazem Kashem, dalam pernyataan video. Kashem menegaskan bahwa keputusan tersebut bersifat jelas dan final, disertai instruksi untuk memfasilitasi keberhasilan kerja Komite Teknokrat Palestina.